Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berdasarkan bahan MTPJ Sinode Gemim tanggal 8 sampai 14 September tahun 2024 dengan bacaan Alkitab terdapat di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat 19 yang berkata demikian. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah dia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat turunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Bersyeba, dan Abraham tinggal di Bersyeba. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, ada beberapa hal yang menarik dengan kelahiran seorang bayi. Salah satu ciri umumnya adalah setiap bayi datang atau lahir ke dunia ini dengan sebuah tangisan. Bayi menangis, meminta perhatian. Karena sebagai seorang manusia yang baru lahir,
ia belum mampu untuk mandiri. Oleh sebab itu, harus bergantung pada pertolongan orang lain. Ciri umum lainnya adalah setiap bayi memasuki kehidupan di dunia ini dengan tangan yang terkepal erat-erat. Virginia Stem Owen merefleksikan kejadian ini dengan mengatakan bahwa kita manusia datang ke dunia dengan jari-jari melengkung dan hanya melalui latihan yang perlahan-lahan dan berulang-ulang kita belajar untuk membuka tangan kita. Jadi ada proses yang harus kita lalui. Demikian juga dalam pertumbuhan iman seorang pengikut Kristus. Dia tidak terjadi secara otomatis, melainkan melalui proses yang panjang. Kita meyakini bahwa selama kita hidup di dunia ini, maka kehidupan iman kita masih terus mengalami pembentukan atau pengkudusan. Artinya, sama seperti seorang bayi yang baru lahir, masih harus bertumbuh, demikian juga dengan kehidupan iman kita. Melalui bacaan kita saat ini, kita dapat belajar dari pengalaman hidup Abraham yang sering disebut sebagai Bapa Israel atau Bapa orang percaya. Abraham yang pada waktu itu masih bernama Abram pernah menerima janji Tuhan. Dalam Kejadian 12 ayat 2 Allah berfirman, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu termasyhur dan engkau akan menjadi berkat." Janji Allah ini diulangi kembali ketika Abram meragukan janji Allah karena sudah bertahun-tahun tetapi janji itu belum juga digenapi. Kejadian 15 ayat 5 mengatakan, "Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, 'Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya.' Maka firman-Nya kepadanya, 'Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu.'" Saudara-saudara yang Kristus kasihi, janji Allah kepada Abram jelas bahwa Allah akan memberkati dan memberi banyak keturunan kepadanya. Ia akan dijadikan bapa dari banyak bangsa. Pertanyaannya, mengapa dalam pembacaan kita saat ini seolah-olah Allah lupakan janjinya dan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran? Dengan kata lain, Allah meminta kembali Ishak, anak satu-satunya itu, dari tangan Abraham. Kalau kita berada dalam posisi Abraham pada waktu itu, apa reaksi atau respons kita? Wajar kalau Abraham protes kepada Allah. Bukankah Allah sudah berjanji kepadanya? Mengapa sekarang anak ini mau diambil? Kok Allah tidak menepati janjinya? Tetapi apa reaksi dari Abraham? Mari kita ikuti kisahnya. Waktu itu Abraham disuruh Allah pergi ke Gunung Moria untuk mempersembahkan anak tunggalnya Ishak. Bagi Abraham, Ishak anaknya adalah orang yang paling dikasihi dan yang paling berharga. Ia adalah anak di masa tuanya. Kelahirannya telah lama dinantikan, yang disambut dengan sukacita dan merupakan sasaran kasih Abraham yang tertinggi. Anak inilah yang justru diminta oleh Allah. Kalau kita perhatikan ayat 2 di perikop kita, maka perintah Allah ini luar biasa. Pertama, Allah tidak menyatakan segalanya kepada Abraham. Ia tidak menyebutkan lokasi pengorbanan secara jelas. Letaknya di wilayah Moria, yaitu salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Yang kedua, perintah Allah ini tidak diberikan untuk segera dilakukan. Ada selang waktu sebelum Abraham mempersembahkan anaknya. Mula-mula ia harus menuju Moria. Selama perjalanan, Abraham pasti sempat berpikir dan bergumul apakah ia akan melakukan perintah Allah ini atau tidak. Jika mau, Abraham tentu masih dapat mengubah pikirannya karena Allah tidak menyuruhnya segera bertindak untuk melakukannya. Abraham masih punya pilihan. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, kita dapat membayangkan pergumulan dalam hati dan pikiran Abraham atas perintah seperti itu. Dari sudut pandang manusia,
Perintah itu sama sekali tidak masuk akal atau tidak dapat diterima. Mengapa? Pertama, hal itu bertentangan dengan pendapat umum. Allah telah berjanji kepada Abraham bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Bagaimana mungkin ia menjadi bapa banyak bangsa jika ia harus kehilangan anak tunggalnya? Ishak adalah satu-satunya harapan untuk meneruskan keturunannya, dan perintah ini sungguh tidak masuk akal. Yang kedua, perintah itu bertentangan dengan kasih sayang manusia. Sebab bagaimana mungkin seorang ayah mau mengorbankan anaknya atau membunuh anaknya sendiri, apalagi itu anak tunggal yang sangat dikasihinya. Ini tidak sesuai dengan perasaan setiap manusia. Saudara-saudara, dalam perjalanan iman, kita sebagai pengikut Kristus, perintah Allah seringkali bertentangan dengan pola pikir kita dan perasaan kita. Perintah Allah agar Abraham mengorbankan anaknya sama sekali tidak bisa diterima bila ditinjau dari dua hal itu, yaitu berdasarkan logika dan perasaan manusia. Namun di lain pihak, kalau kita merenungkannya dalam-dalam, perintah Allah ini sebenarnya bukannya tidak dapat diterima. Mengapa? Karena sebenarnya Allah lah yang memberi anak itu kepada Abraham. Allah lah yang empunya Ishak. Abraham hanya dipercaya untuk dititipkan. Jadi sebenarnya Allah berhak untuk meminta kembali anak itu dari Abraham. Manusia cenderung lupa bahwa apa yang ada padanya bukanlah miliknya, tetapi hanya titipan Tuhan termasuk hidup kita. Ayub pernah menyatakan suatu pernyataan klasik dalam Ayub 1 ayat 21, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi kalau kita memahami bahwa semuanya ini adalah titipan Tuhan dan bukan milik kita, maka wajarlah kalau Allah meminta kembali anak yang dititipkan itu. Selanjutnya, kalau kita ingat bagaimana proses kelahiran atau kehadiran Ishak ke dalam dunia ini semata-mata hanyalah anugerah Tuhan. Kelahiran Ishak adalah kelahiran ajaib, karena Sarah istri Abraham sebenarnya sudah mati haid atau tidak mungkin untuk melahirkan. Abraham dan Sarah sudah menyerah untuk memiliki anak, namun Tuhan menepati janjinya untuk memberikan anak kepada mereka. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, jika Allah dapat memberikan kehidupan dari rahim yang mandul, pastilah ia dapat memberikan kehidupan kepada Ishak jika ia dikorbankan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jika ia dapat melakukan suatu mujizat kelahiran, mengapa dia tidak bisa mengadakan suatu mujizat kebangkitan? Memang ketika kita merenungkan perintah Allah agar Abraham mengorbankan anaknya, hal ini sulit untuk dapat diterima karena bertentangan dengan logika dan perasaan manusia. Namun kalau direnungkan lebih dalam menurut kepemilikan dan kuasa Allah, maka perintah itu dapat lebih diterima. Paradoks semacam ini berlaku untuk setiap perintah Allah kepada manusia. Dari sudut pandang manusia, perintah Allah tidak logis, tidak rasional, dan tidak dapat diterima. Tetapi kalau ditinjau dari sudut pandang Allah, segala sesuatu masuk akal. Kembali kita pada kisah perikop ini. Apa reaksi Abraham terhadap perintah Allah ini? Dalam ayat 3 dikatakan, keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan seterusnya. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kita lihat di sini ketaatan Abraham adalah spontan dan tanpa pertanyaan. Ketika bangun pagi, ia tidak membuang-buang waktu untuk mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan. Ia siap untuk pergi, walaupun kita tahu perjalanan ini sungguh sangat berat sekali buatnya. Apalagi perjalanan ini berlangsung beberapa hari. Dalam ayat 4 dikatakan, ia tiba di tempat tujuan pada hari ketiga. Jadi Abraham memiliki waktu 3 hari untuk merenungkan kembali perintah Allah ini.
maka bisa terjadi muncul berbagai pertanyaan. Mengapa hal ini terjadi pada dirinya? Bagaimana jika ini benar-benar terjadi? Apa yang ia harus lakukan dalam menghadapi situasi yang berat ini? Kita tahu, menunggu, menantikan, dan bergumul dalam batin kita merupakan hal yang sangat menyiksa. Penderitaan terasa semakin berat ketika Ishak anaknya itu bertanya dalam ayat 7, "Di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Barangkali kita pernah mengalami rasa sakit itu akan menjadi berlipat ganda apabila kita hanya simpan dalam hati. Kita tidak dapat menceritakan atau membagikannya dengan orang lain. Abraham pun menghadapi pergumulan berat ini seorang diri. Bayangkan ia harus menyerahkan sesuatu yang paling berharga baginya, yakni anaknya yang ia kasihi, tetapi ia tidak dapat mengandalkan kekuatan dan kemampuannya. Pada saat tidak berdaya, ia tetap beriman. Hal ini nyata ketika ia menjawab pertanyaan Ishak, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Sungguh ini suatu pernyataan iman. Dan bukan sekedar pernyataan iman, tetapi disertai juga dengan perbuatan. Abraham rela menyerahkan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya untuk Tuhan, yakni anak tunggal yang dikasihinya. Ia tidak khawatir, melainkan yakin bahwa Tuhan akan tetap memeliharanya. Inilah suatu tindakan iman. Apakah menurut kita yang paling berharga dalam hidup kita? Apakah kita rela memberi yang terbaik itu untuk Tuhan? Iman kita diuji justru ketika kita diperhadapkan dalam kesulitan dan merasa tidak berdaya. Apakah dalam situasi seperti itu kita masih mempercayai dan mengandalkan Tuhan? Beriman berarti kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan atau kedaulatan Tuhan, dan kita harus siap menerima apapun yang terjadi. Jangan kita berdoa dan berkata kita sudah serahkan semuanya pada Tuhan, namun kita tidak siap kalau jawaban dari Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Setelah kita berdoa dan menyerahkan semuanya kepada kedaulatan Tuhan, maka apapun yang terjadi, kita yakin itu yang terbaik untuk kita. Tuhan kita bukanlah seperti mesin ATM yang dapat diperintahkan sesuai dengan kehendak kita. Kalau kita memiliki kartu ATM, walaupun uang kita mungkin tidak banyak, tetapi kita tetap punya kontrol untuk melakukan apa yang kita inginkan. Kita bisa mengambil, menyetor, atau memindahkan uang kita. Mesin ATM siap untuk mengerjakan apa yang kita perintahkan. Namun beriman kepada Tuhan tidaklah demikian. Ketika beriman berarti kita menyerahkan semua, termasuk kehendak, juga kontrol kita kepada kehendak Tuhan, dan kita harus menerima apapun hasilnya, seperti perkataan Ayub kepada istrinya yang terus menterornya dengan berkata, "Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Beriman berarti apapun yang menjadi kehendak Tuhan itu, walaupun tidak sesuai dengan kehendak kita, tetapi kita percaya bahwa itu merupakan yang terbaik untuk kita. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, ada peristiwa yang menarik mengenai catatan Abraham atas perintah Tuhan ini. Mengapa Allah ketika menguji iman Abraham harus menunggu sampai ayat ke-10, yakni ketika Abraham dikatakan mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Bukankah sebelumnya Abraham telah menunjukkan ketaatannya? Tentu ada banyak tafsiran mengenai ayat ini. Pada umumnya tafsiran ayat ini menjelaskan bahwa Allah menunggu sampai Abraham benar-benar menunjukkan ketaatan penuh yang tulus, yakni ketika ia rela mempersembahkan anaknya. Namun ada tafsiran lainnya yang dapat melengkapi dan menolong kita untuk lebih memahami tindakan Abraham ini, yakni bahwa tindakan Abraham mengambil atau mencabut pisau bukanlah tindakan biasa,
tetapi tindakan yang menunjukkan bahwa Abraham sungguh-sungguh merelakan anak yang tunggal yang dikasihinya. Mengapa? Seperti juga tradisi atau kepercayaan di beberapa kebudayaan Indonesia, pisau, keris, atau badik itu juga dianggap sebagai alat mempunyai makna sakral dan mistis. Jadi tidak boleh sembarangan diambil atau dicabut dari sarungnya. Begitu juga dengan tradisi Yahudi. Ketika seseorang mengambil atau mencabut pisau dari sarungnya, maka berarti pisau itu tidak dapat dimasukkan kembali ke sarungnya sebelum menumpahkan darah. Jadi ketika Abraham mencabut pisau dari sarungnya, Allah tahu bahwa Abraham benar-benar mau mempersembahkan anaknya. Oleh sebab itu Allah berkata melalui malaikatnya dari langit, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Melalui perikop pembacaan kita saat ini, kita dapat belajar bagaimana iman Abraham benar-benar diuji. Apakah ia mau mendengar dan mengikuti perintahnya walaupun menurut sudut pandang manusia, perintah ini sungguh tidak logis atau tidak masuk akal dan tidak berperi kemanusiaan. Namun ternyata di balik ini semua, ada rencana Tuhan yang benar-benar mempersiapkan Abraham untuk menjadi bapa leluhur bangsa Israel, umat pilihan Allah. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, iman Abraham diuji agar Abraham benar-benar dipersiapkan Allah untuk menjadi bapa dari segala bangsa, bapa orang percaya. Kisah pengorbanan Ishak ini sebenarnya bukan Ishak yang diinginkan Allah, melainkan Abraham. Allah ingin agar tidak ada sesuatu yang menghalangi dia dengan Abraham. Ishak adalah anak Abraham, anak tunggalnya, anak yang dikasihinya. Ia bisa saja menghalangi hubungan Abraham dengan Allah. Saudara-saudara yang kasihi, dalam perjalanan iman kita sebagai pengikut Kristus, kita juga sering diperhadapkan dengan ujian atas iman kita atau disebut sebagai integrity check. Tujuannya adalah agar melalui berbagai ujian itu, iman kita bisa terus bertumbuh. Ujian atas iman kita bisa datang dalam berbagai bentuk, yaitu kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kehilangan uang atau harta materi kita, mengalami kegagalan dan kepahitan hidup, atau mengalami sakit penyakit yang tidak diharapkan. Tentu tidak mudah ketika kita harus menghadapinya, sama seperti ketika kita harus mengikuti ujian di sekolah. Namun kalau kita berespons benar, yakni walaupun kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi, namun kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan, maka tidak saja iman kita yang naik kelas, yakni iman kita bertumbuh, tapi juga dapat memberi pengaruh atau dampak positif dan juga menjadi berkat untuk orang-orang atau lingkungan di sekitar kita. Apa yang terjadi dengan Abraham? Ketika imannya diuji, ia tetap taat dan setia pada perintah Tuhan. Iman dan ketaatannya pada Tuhan ternyata tidak saja membuat iman Abraham bertumbuh, tetapi ia dan keturunannya juga diberkati dengan berlimpah-limpah dan diberi banyak keturunan. Bahkan dalam ayat 18 dikatakan, "Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengar firman-Ku." Saudara-saudara yang Kristus kasih, ujian atas iman kita berlangsung terus selama kita masih hidup di dunia ini. Siapkah kita untuk mengambil perjalanan iman ini? Perjalanan iman ini tidak mudah. Tuhan kiranya akan menyertai kita di sepanjang perjalanan iman ini. Dan sama seperti Abraham, kita akan mengalami bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menolong dan menyediakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.